warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Faradima. Teman-teman semua bisa panggil saya Bina. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Uni Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya tinggal di Indramayu dan lahir di Indramayu pada bulan Oktober 2002. Nah, di sini saya mau menjelaskan dan sama-sama belajar aja ya tentang strategi marketing apa sih yang bisa kita lakukan di saat pandemi seperti ini. Simak video sampai akhir ya. COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID adalah nama penyakitnya, sedangkan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Pada 17 Mei lalu, ada sekitar 4,7 juta manusia terinfeksi virus ini, teman-teman, di 213 negara. Kita tahu bahwa penyebaran virus ini sangat cepat, kan? Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah mewajibkan kita semua untuk physical distancing, untuk menjaga kesehatan, untuk selalu menjaga jarak, PSBB, larangan untuk mudik, dan larangan untuk bepergian keluar kota. Itu semua dilakukan pemerintah untuk apa sih? Untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini, teman-teman. Pemerintah mewajibkan kita semua untuk work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan semua kegiatan kita lakukan dari dalam rumah. Dampak dari virus COVID ini sangat sudah terasa ya teman-teman, apalagi di sektor ekonomi. Sejak virus COVID ini merajalela, banyak pembisnis yang gulung tikar, banyak perusahaan yang merasa dirugikan, dan banyak karyawan yang di-PHK dari perusahaannya. Walaupun begitu, selalu ada banyak cara dan banyak peluang yang masih bisa kita lakukan. Walaupun hanya 0,1%, itu bisa kita manfaatkan loh. Daripada kita hanya berdiam diri, pasrah dengan keadaan dan tidak melakukan apa-apa, nanti ilmu marketing yang kita punya akan tumpul. Ilustrasinya seperti mobil. Kalau setiap hari kita panasi mesinnya, aki dan dinamonya nggak akan rusak. Mesinnya bakal tetap bagus kan? Sama seperti halnya kita. Ketika nanti kondisi sudah normal kembali, kita tinggal starter itu udah nyala lagi deh. Jadi kita harus bisa menemukan strategi marketing apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan dan survive di tengah pandemi seperti ini. Bukan adalah new rules and new plan. Teman-teman harus bisa ubah cara berpikir yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu sangat berhasil, namun di tahun sekarang cara tersebut tidak bisa kita pakai lagi karena keadaan yang mendesak yang memungkinkan kita hanya bisa melakukan kegiatan semua dari dalam rumah. Saya kasih satu contoh ya, misalkan kita punya sebuah restoran. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kita memakai strategi mengundang influencer atau punya spot foto yang instagramable banget sehingga mengundang para pengunjung untuk datang ke restoran kita, dan restoran kita pun menjadi ramai. Tapi cara itu sekarang sudah tidak bisa kita pakai lagi, teman-teman. Karena apa? Karena adanya dorongan untuk melakukan segala hal, segala aktivitas dari dalam rumah. Saat ini, pola komunikasi yang harus kita lakukan harus mengedepankan keselamatan dan keamanan. Jadi kita perlu belajar untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan selalu mengevaluasi setiap langkah yang kita ambil. Strategi yang kedua, melakukan inbound marketing. Di saat ini memaksa kita untuk melakukan segala aktivitas, segala hal dari dalam rumah. Coba kita pikirkan dari sudut pandang customer kita. Kita inginkan segala produk yang kita jual itu bisa dengan mudah diakses melalui internet oleh para customer dari dalam rumah mereka. Bayangkan jika kita para penjual tidak melakukan strategi inbound marketing ini, kita akan sangat-sangat kesulitan untuk memberitahu segala bentuk informasi tentang produk kita kepada customer. Di masa pandemi seperti ini, semua orang berada di dalam rumah, otomatis intensitas memegang gadget itu semakin meningkatkan. Nah, dari situ bisa kita manfaatkan untuk kita bisa mengiklankan produk kita melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang mempunyai produk berupa makanan atau minuman, kalian bisa memasarkan produk kalian melalui aplikasi GrabFood atau aplikasi yang lainnya, atau aplikasi driver ojol lainnya. Karena saat ini sudah banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi delivery tersebut untuk bisa membeli makanan tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, pastikan keamanan dan jaminan produk yang kita jual. Sudah banyak sekali orang yang menggunakan aplikasi online untuk membeli makanan. Jadi kita harus bisa meningkatkan keamanan produk yang kita jual. Bisa dengan memberikan atau mencantumkan video saat kita mempackaging atau membungkus produk tersebut
Nah, cara itu bisa membuat para calon pembeli yakin bahwa produk yang kita jual sudah steril dan bersih dan bisa minimalisir penularan COVID-19 ini. Yang keempat, jangan hanya berjualan, tapi cobalah untuk membantu berjualan sekaligus membantu para customer kita di masa pandemi seperti ini. Memang benar sih, sifat para penjual pembisnis itu memikirkan bagaimana sih kita bisa menjual produk itu lebih banyak lagi. Tapi di tengah-tengah situasi seperti ini, cobalah ubah pola pikir pembisnis seperti itu dari yang bagaimana sih kita bisa menjual lebih banyak produk menjadi saya berjualan sekaligus mau bisa membantu mencari kebutuhan para customer kita di masa pandemi seperti ini. Cara yang selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan pelanggan terhadap produk apa yang kita jual. Misalnya, produk kita itu mengalami permintaan yang tinggi, sedangkan kita sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok karena atau adanya penutupan produksi sementara. Hal ini bisa langsung kita komunikasikan kepada customer kita sehingga mereka merasa mendapat kepastian terhadap produk yang kita jual. Jelaskan kendala apa yang terjadi kepada customer kita, entah itu karena keterlambatan logistik atau karena alasan yang lainnya. Strategi yang kelima masih sama seperti strategi yang sebelumnya, keep connected dengan pelanggan. Karena dari situ kita bisa tahu apa sih produk yang mereka butuhkan di masa-masa pandemi seperti ini dan berpengaruh pada inovasi produk apa yang akan kita jual kepada customer kita yang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Strategi yang terakhir yaitu marketing langit. Apa sih marketing langit itu? Nah, marketing langit ini sangat-sangat penting. Selain kita sudah berusaha, kita harus selalu berdoa dan selalu berpositif thinking. Sholat wajib, sholat sunnah, selalu bersedekah, selalu berbagi dengan sesama, dan berbakti kepada orang tua. Selalu bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima pada hari ini. Rasa syukur membuat kita selalu merasa cukup. Yakinlah bahwa Allah sudah memberikan rezeki kita sesuai porsi masing-masing. Dan yakinlah bahwa Allah telah akan memberikan kita cara bagaimana kita untuk bisa meraih rezeki tersebut dengan cara halal. Nah, sudah ada 7 poin yang sudah saya jelaskan tadi mengenai strategi marketing apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Tetap semangat dan yakin bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini sampai nanti tiba masa-masa normal lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang tepat. Video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.